Hakim MK heran karena suara Prabowo bisa kalah di Sumatera Barat dan Aceh, padahal sudah diberi bansos. Pemirsa, Hakim Mahkamah Konstitusi Daniel Yusmik menanyakan terkait faktor kekalahan Prabowo Gibran di Sumatera Barat dan juga Aceh meski sudah diberikan bansos. Pertanyaan tersebut diajukan kepada ahli dari kubu Ganjar Mahfud, Dr. Suharko, dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Selasa 2 April. Merespon pertanyaan itu, Suharko pun menjelaskan bahwa ada faktor figur dari Jokowi. Ia juga mengatakan masyarakat di Sumbar dan Aceh mengalihkan dukungannya ke paslon 01 Anies dan juga Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024. Dan Suharko menilai bahwa ini adalah hukuman untuk Prabowo. Dalam kaitan dengan peran presiden ya, kalau tadi ahli menguraikan bahwa ada sekitar 70% tingkat kepuasan masyarakat. Dalam proses pemilu, 2 pemilu sebelumnya, ini ada anomali karena gini, 2 pemilu sebelumnya, baik di Sumatera Barat maupun di Aceh, itu dimenangkan oleh Pak Prabowo. Sebaliknya justru pemilu sekarang, itu di 2 tempat itu Pak Prabowo tidak menang. Nah ini ada anomali, kira-kira faktor apa? Apakah ada signifikan dengan faktor figur atau ada faktor-faktor lainnya? Terima kasih. Baik, silakan dijawab singkat-singkat. Baik, terima kasih Yang Mulia, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama dari pemohon, memang secara legal formal Presiden Jokowi bukan petahana. Tapi ketika dia berpihak, ketika dia tidak netral, ketika dia memaksakan anaknya untuk menjadi cawapres, secara real politik itu adalah petahana menurut saya. Apalagi juga kemudian Prabowo Subianto adalah Menteri Pertahanannya. Jadi dalam hal ini saya lihat ketika Jokowi misalnya turun ke masyarakat membagi-bagikan bansos, ya dalam persepsi publik saya kira dia adalah bagian dari petahana. Karena itu kemudian saya kira sangat jelas bahwa kemudian ketika terjadi penurunan suara di berbagai provinsi, katakanlah misalnya di Jawa Tengah, itu karena memang tindakan Pak Jokowi untuk turun ke masyarakat, membagi-bagi bansos, tampil di hadapan rakyat, berinteraksi dengan rakyat, itu semuanya memperkuat ketokohan dari Pak Jokowi sebagai figur yang tadi saya sampaikan, figur yang populis, figur yang merakyat. Dan ketika kemudian dengan gerakan-gerakan atau mimik simbolik yang mengatakan dukunglah mungkin paslon nomor 2, saya kira preferensi pemilih akan terpengaruh ke sana.